Malam ini terasa berbeda. Langit masih gelap setelah hujan besar sore tadi. Udara lembab menusuk kulit, dan aroma tanah basah bercampur dengan kabut tipis yang turun dari bukit. Dan di depan, jembatan gantung bergoyang halus diterpa angin malam. Cahaya seter kecil di tangan menembus gelap, menyentuh kabut yang melayang di atas sungai. Aku berhenti sebentar, menatap air yang mengalir di bawah kaki. Cahaya obor menari di permukaan sungai, seperti bercerita tentang bagaimana alam masih hidup di tengah gelap. Setiap langkah terasa hati-hati. Jembatan ini sempit, tapi disinilah sensasi petualangan malam ini dimulai. Angin membawa suara daun yang basah, dan di jauh di ujung sana samar-samar terlihat pesawahan liok. Hujan boleh reda, tapi sisa-sisanya masih terasa. Air menetes dari daun, tanah lembek di bawah sendal, dan hawa malam yang lembab seakan menyelimuti seluruh tubuh. Dalam sunyi malam yang basah, aku belajar satu hal, bahwa ketenangan seringkali justru hadir di tengah derasnya arus dan gelapnya perjalanan. Udara malam terasa semakin dingin. Sesekali terdengar suara kodok memanggil dari parit, dan angin membawa aroma lumpur yang lembut. Aroma yang cuma bisa ditemui di sawah setelah hujan reda. Langkah kami pelan tapi pasti. Senter jadi satu-satunya teman. Kadang sinarnya memantul di mata seekor katak, kadang menyorot cacing yang keluar dari tanah basah. Setiap langkah membawa kami makin dekat ke titik tujuan. Malam terasa panjang, tapi justru disitulah kenikmatannya. Sunyi, dingin, dan penuh rasa penasaran. Di depan sana, genangan air tampak lebih dalam. Mungkin disitulah belut-belut bersembunyi. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, aku menemukan sepasang sendal. Di sana aku tidak mengambilnya, hanya merapihkan saja. Lalu setelah aku rapihkan, aku bergegas melanjutkan perjalanan itu untuk mencari belut. Teman-teman, malam ini kita udah ketemu lagi nih di Pesawahan Liok, salah satu tempat atau spot terbaik untuk mencari belut di malam hari dengan cara ngobor, teman-teman, ngobor ya. Ini kita udah siapin nih beberapa peralatan. Pertama, ember ya. Ini nggak bermaksud promosi Falcon nih, tapi ini ember ini efektif banget untuk menampung hasil tangkapan kita. Selanjutnya nggak kalah pentingnya adalah capit, gunting capit ini ya. Ini sangat efektif nih karena ada jeruji-jerujinya. Nah ini ya. Selanjutnya kita jangan lupa membawa senjata pamungkas kita, golok dari si Abah. Nah ini senjata warisan Abah kita ya. Ya bisa kita gunakan untuk berbagai hal dan sangat bermanfaat. Treknya sekarang bisa dilihat bebatuan-bebatuan nih ya. Tapi nanti sebelah sana banyak sawah-sawah dan pastinya belut-belut sudah menunggu kita standby untuk dilahap ya. Oke, gak usah lama-lama, nanti takut belutnya langsung tidur. Kita berangkat saja sekarang. Akhirnya aku sampai di titik pertama. Sawah yang luas terbentang di depan mata. Airnya bening, tapi penuh lumpur di bawahnya. Disinilah petualangan malam ini akan dimulai.
Cahaya senter menyorot pelan ke permukaan air, mencari tanda-tanda kecil, gelembung udara, jejak di lumpur, atau gerakan halus yang menandakan ada sesuatu bersembunyi di bawahnya. Sebagian petak sawah ini belum ditanami, benih padi baru sebagian sebar. Sisanya masih menunggu giliran untuk turun ke lumpur. Air di permukaan terlihat jernih, dan di bawahnya belut-belut biasanya bersembunyi di sela-sela tanah lembek. Langkah demi langkah terus maju menelusuri pematang. Cahaya senter menyapu air perlahan, sampai tiba-tiba ada yang bergerak di permukaan sawah. Yah, seekor belut terlihat sedang santai. Ujung tubuhnya mengambang, berkilau memantulkan cahaya senter. Cepat-cepat capitan diarahkan, napas ditahan, tangan bersiap. Tapi sebelum sempat menjepit, belut itu langsung menyelam, menghilang begitu saja ke dalam lumpur. Perjalanan pun dilanjutkan. Langkah kaki menapaki pematang yang licin. Air masih menggenang di beberapa sisi sawah. Senter terus menyorot segala arah, mencari tanda-tanda kehidupan di bawah lumpur. Tak lama kemudian, di genangan air yang agak dalam, terlihat gerakan samar. Permukaan air bergetar pelan. Sinar senter diarahkan lebih dekat, dan benar saja, ada belut yang bergerak perlahan di dasar sawah. Kali ini harus lebih hati-hati. Capitan dipegang erat, perlahan diarahkan mengikuti arah gerakan tubuhnya. Capitan menutup sempurna. Air menyembur, lumpur sedikit terangkat, dan seekor belut panjang akhirnya berhasil diangkat dari air. Tubuhnya licin, berkilau di bawah cahaya senter. Berontak kuat, tapi genggaman tak dilepaskan. Tawa kecil pun pecah di tengah malam. Akhirnya, satu ekor belut berhasil didapat. Baru saja belut pertama dimasukkan ke ember, terlihat tampak jelas ekor belut sedang santai. Kali ini, tanpa basa-basi, capitan menutup tepat sasaran. Belut kedua berhasil diangkat. Tubuhnya lebih besar dari yang pertama, licin, menggeliat, tapi genggamannya tetap kuat. Petualangan ngobrol malam ini terasa makin seru. Setiap langkah, setiap sorotan cahaya selalu membawa kejutannya tersendiri. Langkah kaki terus menelusuri pematang. Air sawah berkilau disinari cahaya senter. Di antara benih padi yang belum ditanam, tiba-tiba terlihat sesuatu yang diam di permukaan. Seekor bogo tampak santai, seolah sedang beristirahat di genangan air. Tubuhnya sedikit kecil, matanya menatap tenang, tak bergerak sedikit pun. Pelan-pelan capitan diarahkan, jarak makin dekat, tinggal beberapa senti lagi. Tapi dalam sekejap bogo itu kabur, menyelam cepat ke dalam lumpur, menyisakan percikan air dan tawa yang kecewa. Begitulah serunya ngobrol malam ini. Kadang yang diam pun ternyata lebih cepat dari perkiraan. Senter kembali diangkat, air masih beriak pelan, dan perjalanan pun terus dilanjutkan. Karena di balik gelapnya sawah malam ini masih banyak kejutan yang menunggu. Nah, teman-teman, lagi-lagi ada kejutan. Dan ternyata ada seekor lele yang sedang santai di permukaan air. Dengan hati-hati, capitan diarahkan mendekat. Tangan siap menjepit, napas ditahan, fokus penuh. Tapi apa daya, begitu capitan nyentuh air, lele itu langsung menyelam. Tubuhnya licin,
menghilang ke lumpur. Cuma tersisa riak air yang menari pelan di permukaan. Setelah lele tadi kabur, terlihat seekor belut sedang santai. Capitan langsung disiapkan, posisi diatur, pelan tapi pasti mendekat. Angin malam terasa dingin, jantung mulai berdetak cepat. Begitu waktunya pas, Capitan menutup dengan mantap. Belum jauh dari tempat tadi, terlihat lagi belut yang sedang menganggur. Di sini kita siap-siap Capitannya. Dengan posisi yang akurat, Capitan mendarat pas di perut belut. Akhirnya kita dapat lagi teman-teman. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Langkah kaki pelan menapaki pematang yang semakin sempit. Senter terus menyapu sisi-sisi sawah yang masih tergenang air. Udara malam makin lembab dan suara jangkrik bersahutan jadi irama perjalanan. Setiap langkah terasa seperti menatap gelap, karena di balik lumpur dan genangan bisa saja ada belut yang sedang bersembunyi. Sesekali air beriak pelan, tanda kehidupan di bawah sana masih banyak. Tangan tetap siaga memegang Capitan, mata fokus mengikuti pantulan cahaya senter di permukaan air. Malam sudah larut, tapi semangat belum padam. Di sawah Lio yang tenang ini, setiap gerakan kecil di air selalu membawa harapan. Siapa tahu satu ekor belut lagi menunggu untuk ditemukan. Langkah kaki terhenti. Cahaya senter menyorot ke genangan air di depan. Di situ seekor belut tampak diam tak bergerak. Tubuhnya setengah tertanam di lumpur. Hanya ekornya yang muncul di permukaan. Wah, ini kesempatan bagus. Capitan langsung disiapkan. Perlahan mendekat. Jangan sampai air bergetar. Capitan menutup. Akhirnya belut yang tadi tenang berhasil ditangkap juga. Wajah lelah berubah menjadi senyuman puas. Karena di tengah gelap dan sunyinya sawah malam, keberhasilan sekecil ini terasa luar biasa. Setelah belut tadi berhasil ditangkap, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Langkah kaki menapaki pematang yang becek. Senter terus bergerak menyorot setiap sudut sawah. Udara malam semakin lembab. Angin berhembus pelan, membawa aroma lumpur dan padi muda. Sesekali terdengar suara kodok bersahutan, menemani langkah di tengah gelapnya malam. Mata terus waspada, karena di balik genangan kecil atau lubang lumpur bisa saja ada belut lain yang sedang bersembunyi. Setiap kilau air yang tersorot senter membuat jantung berdebar. Siapa tahu itu tanda dari calon tangkapan berikutnya. Meski tangan mulai dingin dan celana penuh lumpur, semangat belum padam. Petualangan malam di sawah Lio masih berlanjut, mengejar jejak belut yang entah di mana bersembunyi. Siapa sangka di tengah pencarian belut malam ini ada kejutan kecil yang tidak terduga. Cahaya senter menyorot ke genangan yang dalam, dan di situ tampak seekor ikan nila diam tenang di permukaan air.
Awalnya dikira cuma bayangan, tapi setelah diperhatikan, benar itu ikan nila. Tubuhnya berkilau terkena senter, seolah tidak sadar sedang diawasi. Tanpa pikir panjang, capitan ditaruh, tangan langsung masuk ke air. Pelan tapi pasti mendekat ke arah ikan nila itu. Airnya dingin, lumpur lembek terasa di sela jari. Dalam satu gerakan cepat, tangan berhasil menangkapnya. Air menyembur, ikan nila memberontak sebentar, tapi genggaman tetap kuat. Wah, rezeki tambahan malam ini. Tidak cuma belut, tapi dapat bonus seekor ikan nila yang lumayan besar. Tawa kecil pun pecah di tengah sunyi, menjadi penutup manis antara lumpur, senter, dan dinginnya malam sawah Lio. Setelah beberapa jam menyusuri sawah, tangan kedinginan, baju penuh lumpur, dan ember kecil sudah berisi hasil tangkapan malam ini. Senter mulai redup, udara makin dingin, tanda malam sudah hampir berganti pagi. Langkah kaki pelan menyusuri pematang, meninggalkan suara gemericik air dan dengungan malam di belakang. Sambil berjalan, sesekali menoleh ke sawah. Terlihat bekas jejak langkah di lumpur yang tadi dilalui. Setiap genangan, setiap capitan punya cerita sendiri malam ini. Ada yang kabur, ada yang berhasil, dan ada pula bonus tak terduga yang bikin senyum sendiri. Perjalanan menuju pulang terasa lebih ringan. Rasa lelah tertutup oleh rasa puas. Oke teman-teman, berhubung waktunya udah malam, waktunya kita pulang. Malam ini kita udah dapat ikan nila, udah dapat belut, udah dapat bogo alias tadi gabus walaupun sempat tidak tertangkap. Kita sekarang tinggal masak-masak dan sampai ketemu lagi di episode petualangan selanjutnya. Sawah Lio perlahan tenggelam di balik gelap, dan langkah kaki pun terus maju, meninggalkan petualangan malam ini yang bakal selalu diingat. Sampai berjumpa di petualangan selanjutnya.